Terus apa kaitannya mau cari popularitas seperti itu? Kalau cari penumpang Demokrat, apa? Saya tahu Pak SBY itu ndak mudah dijadikan tumpangan. Saya banyak diskusi dengan beliau itu, kalau mau numpang ke kendaraan politik harus berkeringat. Itu waktu menjelang pencalonan presiden, wakil presiden yang kedua ini dulu, kan banyak calon-calon disodorkan. Dia diskusi dengan saya, Pak Mahfud, banyak orang baik di sini yang diajukan ke saya. Ini baik, Pak ini baik, Kiai ini baik, ini cocok semua jadi wapres. Tapi karena ini soal politik, maka orang yang harus berkeringat, yang boleh saya pilih, harus orang yang berkeringat, yang juga untuk nanti menjadi menteri. Entah keringat ide, entah keringat. Kalau cuma populer lalu tiba-tiba numpang, Pak SBY enggak mau. Nah, saya sadari oleh sebab itu enggak masuk akal, saya enggak punya keringat untuk apapun, untuk Partai Demokrat, dan saya tidak akan mau berkeringat untuk Partai Demokrat. Sekarang juga ada serangan balik, Pak, dari Nazarudin ke lembaga Bapak lah. Dalam hal ini yang dituju ya Jadedri sendiri. Ya, dan saya juga. Bapak juga. Bapak pasti udah baca semua di koran. Ya. Terus apa tanggapan Bapak? Silakan saja. Saya sejak menjadi ketua MK sudah hampir 3 tahun. Itu saya selalu ingin kalau ada kebobrokan di MK dibuka aja ke publik agar semuanya kapok. Saya sudah cari setiap saat, tolong lapor. Nggak ada itu. Nah sekarang kok dia merasa punya, saya syukur alhamdulillah. Silakan umumkan ke publik, laporkan ke KPK, nanti kita lihat. Itu juga kan yang saya lakukan dulu ketika ada tuduhan di MK ada korupsi. Seseorang menulis di harian Kompas, ayo buka, Anda saya biayai, buka ini. Siapa yang menurut Anda? Sampai sekarang tidak ada kelanjutannya kan. KPK suruh memeriksa juga belum menemukan kaitan apapun. Terus langkah apa lagi? Nah kalau dia punya silahkan kita tunggu juga. Senang juga saya kalau dia bisa menemukan kebobrokan di MK. Ya, Jadedri kan jelas-jelas dia tuduh bergerilya lobby kemana-mana untuk. Saya kira semua sekjen penanggung jawab anggaran di semua departemen itu pasti lobby ke DPR untuk bukan hanya si sekjen, pemerintah daerah juga begitu, memberitahu kebutuhannya ini dalam proses penyusunan APBN, bukan hanya ke DPR bahkan juga ke Departemen Keuangan. Bahkan juga saya suruh lobby ke BPK untuk memberi pengertian lah. Bukan lobby untuk kolusi, memberi pengertian ini loh. Nanti pertanggungjawabannya silakan. Dan itu semua lah, bukan rahasia lagi. Itu semua orang tahu, bukan rahasia umum dan bukan rahasia bahwa lobby-lobby begitu biasa. Jadi Bapak kesimpulannya melaporkan ini karena yakin di dalam sendiri fondasinya kuat, dan apa yang dilakukan selama ini bersih. Alhamdulillah saya selalu meyakini bersih, dan saya selalu, kenapa saya lakukan ini? Karena saya tidak merasa melakukan kesalahan sekecil apapun selama ini. Oleh sebab itu saya siap dilaporkan apapun gitu ya di dalam mengelola ini, dan oleh karena itu juga saya selalu siap untuk kalau ada orang melakukan itu terhadap MK, ya saya akan habis-habisan juga untuk membongkar, karena saya juga mempersilahkan untuk dibongkar secara habis-habisan diri saya itu dengan cara apapun silahkan gitu. Baik Pak, mudah-mudahan apa yang Bapak jelasin ini bermanfaat bagi masyarakat banyak, dan ini akan kita jadikan bahan diskusi di Jakarta Lawyers Club nanti. Ya, terima kasih, dan tentu saja kita juga akan menghubungi nanti Nazarudin, dan kemudian juga kita akan menghubungi KPK juga. Apa ada unsur-unsur pidana yang terlihat di sini. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah datang, Pak. Pemirsa, penyebab gempa di Partai Demokrat, Nazarudin, bendahara umum partai tersebut, tidak hanya karena dia disangka terlibat penyuapan sekretaris Menpora, tetapi juga gara-gara dia memberikan atau mengirim uang menurut Pak Mahfud ke Janedri, kepala sekretariat di Mahkamah Konstitusi. Dia sendiri melemparkan banyak tuduhan, tidak tanggung-tanggung,
Bahkan sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Samsudin yang hadir di sini, menurut dia induknya korupsi. Dia juga tidak tanggung-tanggung menyerang ke Menteri Olahraga Sesmenpora bahwa adiknya Sesmenpora Cul Malarangeng lah otak dari semua proyek yang ada di Sesmenpora. Luar biasa. Sehingga hari ini banyak orang kebakaran jenggot. Dan kita tentu tidak lengkap kalau Nazarudin enggak kita wawancarain. Kami sudah menghubungi beliau sore tadi. Beliau janji telewicara. Tapi barusan saya dapat laporan teleponnya dimatikan. Karena itu saya akan pindah dulu ke salah satu ketua KPK yaitu Pak Yasin. Dan kita akan wawancarai apa hasil pertemuan sore tadi dan mau kemana bola ini bergerak. Selamat malam Pak Yasin. Selamat malam Pak Karni. Pak Yasin, tadi Pak Mahfud sudah mengatakan dia sudah ketemu dengan seluruh pimpinan KPK. Artinya termasuk Pak Yasin. Apa yang konkret dari pertemuan itu? Ya, tadi yang dibahas itu sedikit berbeda dengan apa yang kita bahas di sini. Bahwa dia menceritakan kronologis dari pengembalian uang dari uang yang diterima oleh Sekjen MK. Seperti yang dia cerita kepada saya tadi barangkali Pak. Ya. Yang ingin saya tanyakan, apa langkah dari KPK selanjutnya setelah mendengar cerita beliau? Nah, tentunya kita mengembangkan itu untuk mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang kira-kira latar belakang dari pemberian uang tersebut. Apakah ada latar belakang kasus di dalamnya atau tidak, gitu. Nah, tentunya bukti-bukti itu sedang kita kumpulkan, termasuk tanda terima atas pengembalian uang dari Sekjen MK itu kepada salah satu penjaga keamanan berupa Nazarudin. Gitu. Dan hal yang lain tentunya tim sendiri yang akan mengembangkan untuk memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnya ada atau tidak kasus yang berkaitan dengan itu. Jadi kita tidak bisa hanya mendengar informasi sepihak bahwa ini tidak ada kasusnya, misalnya, atau tidak berkaitan dengan apapun. Apakah KPK melihat, ya kalau tidak ada berada, masa ada orang ujuk-ujuk mengasih uang ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kata pepatah lama, kalau tidak ada apa-apa, nggak mungkin tempua bersarang rendah. Ini Pak Yasin bisa. Ya, tentunya kita akan sebagai salah satu lembaga penegak hukum itu tentunya tidak percaya saja apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan, khususnya dari Sekjen itu bahwa ini tidak ada kaitan apapun. Karena penyerahan itu juga dilakukan tidak di katakanlah di tempat kerja dari Sekjen MK itu, karena harus ada kesepakatan bahwa bertemu di salah satu tempat dan itu pun juga pada malam hari tentunya kan. Menjelang tengah malam, Mbak. Iya, di tengah malam. Itu kan itu sebagai dasar pertimbangan kita untuk mengembangkan itu, apakah ada latar belakang kasus atau tidak. Ya, seperti itu. Tapi KPK kata Pak Mahfud tadi sudah merencanakan memanggil beberapa orang. Nah, tentunya kita mengumpulkan informasi dari berbagai bentuk pendekatan, bisa saja mengambil informasi dari orang yang akan kita panggil dan kita minta keterangan. Siapa itu yang kita panggil, tentunya kita akan lebih hati-hati, tentunya yang sangat terkait dengan apa itu namanya pengembangan kasus tersebut. Itu Pak Karni.
Baik, Pak. Tapi yang ingin saya tanyakan, tuduhan apa yang bisa dipakai orang ngasih uang ke pejabat negara? Kalau dia katakan dia tidak ada apa-apa, hanya mau bersedekah saja. Ya, tentunya kita selalu berdasarkan atas prosedur hukum untuk menggali keterangan itu, karena kalau di dalam ketentuan misalnya penerimaan setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara itu, walaupun itu hanya sesaat, harus dilaporkan kepada KPK. Ya, itu salah satu. Tapi dengan dia mengembalikan segera, sepertinya tuduhan gratifikasi juga selesai. Apa belum? Nah, itu kan belum dilaporkan pada saat menerimanya itu. Ini yang sedang kita dalami. Baik. Saya masuk ke perkara dia di Sesmenpora, Pak. Ya. Agak terang benderang ya, bahwa Rosalina adalah pegawai dari satu perusahaan Nazarudin. Belum kalau kita bukan katanya, orang-orang yang betul ketemu dia juga banyak pejabat-pejabat negara yang dilobi oleh beliau. Kenapa KPK belum masuk ke Nazarudinnya sampai hari ini? Baru berkisar Rosalina, Wafid, atau Idris. Belum ada panggilan untuk Nazarudin. Ya, kita tentunya akan lebih fokus terhadap pengumpulan untuk mendapatkan suatu data-data yang akurat yang bisa kita jadikan suatu alat bukti. Karena kalau kita lihat dari kasusnya itu sendiri kan bermula dari kasus tangkap tangan terhadap 3 orang yang kita tangkap tangan pada saat itu. Jadi yang melibatkan Rosa sendiri, Sesmenpora dan pihak pelaku usahanya itu. Nah, atas keterlibatan pihak-pihak lain di luar 3 orang yang kita lakukan tangkap tangan itu, tentunya kita harus mengantongi alat bukti. Tidak bisa hanya keterangan misalnya dari Rosa saja, atau dari Wafid Muharram, atau dari pelaku usahanya itu. Tidak bisa, tentunya kita harus ada. Baik Pak, jadi masih dalam proses kira-kira maksud Bapak terhadap Nazarudin, apakah dalam kasus Sesmenpora ataupun dalam kasus penyuapan atau kasus pengiriman uang yang sebenarnya. Baik pemirsa, karena kita udah putus dengan Pak Yasin, memang tadinya itu pertanyaan yang terakhir juga. Saya mau datang ke sahabatnya Pak Nazarudin, karena Nazarudinnya nggak bisa dihubungi, hilang. Apa-apa atau Ruhut ini yang ngontak dia supaya telepon dimatiin saja? Enggak bang. Enggak ya? Enggak bang. Tadi saya mau sampaikan salam dari seorang pemirsa lewat BBM atau Twitter yang benar. Bahwa dia merasa damai kalau lihat Pak Ruhut di sini. Karena menenangkan hatinya yang lucu. Terima kasih bang. Pak Ruhut ada komen terhadap yang dari Pak Mahfud dan... Iya, saya ingin komen, di mata hukum kita equal. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Pak Yasin, salah satu komisioner KPK. Lembaga-lembaga penegak hukumlah yang berkaitan dengan masalah korupsi yang bisa berbicara. Tentang tuduhan terhadap Nazarudin. Iya. Ya, saya ingin tanyakan dari Pak Ruhut. Pekan lalu kita ketemu di sini. Ya. Pak Ruhut merasa sama sekali Nazarudin clear. Nah, tapi ternyata Dewan Kehormatan Partai Demokrat memberhentikan dia dari bendara